Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Power BI mengenai bagaimana cara mengimport data dari website. Jadi dari website itu datanya bisa terimport ke Power BI. Nah, ini kan keren banget ya, data website bisa masuk ke Power BI. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana cara data SQL bisa kita insert ke Power BI, bisa kita ambil datanya dari SQL, ada juga yang dari CSV ya. Di sini bisa kita lihat di get data ini, jadi ada beberapa macam. Ini SQL pernah kita coba, CSV juga pernah, Excel ya kurang lebih seperti CSV. Nah, sekarang kita akan mencoba yang website ya, import data from a web page ya. Oke, kita klik. Nah, di sini akan muncul from webnya seperti ini, ada basic dan URL, ada advance-nya. Ini saya belum pernah nyoba yang advance ya. Saya coba yang basic aja. Yang untuk basic ya kita ambil data URL-nya. Nah, jadi cukup ambil data yang URL-nya ini kita copy ya. Lalu kita taruh di sini nih. Nah, lalu kita okekan ya, kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia lagi connecting ke data yang mau kita ambil. Nah, nanti akan muncul beberapa navigator, table-table di sini yang akan kita butuhkan. Kita mau ambil table yang mana? Karena nanti dia akan ngasih beberapa choice atau pilihan ya. Nah, di sini ada table HTML, tabelnya ada table 1, ini bentuknya data sensus kolom, table 2 seperti ini, table 3 seperti ini, table 4 seperti ini, dan table 5 seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sini, saya lebih milih table 4 ya, walaupun nanti di sini ada kolom ini namanya namanya adalah kolom 1, kolom 2. Nah, nanti kita nggak perlu nih kolom-kolom ini, nanti ini kita akan membuat kolom yang baru ya. Kalau table 5 ini kurang sesuai, kenapa? Ini karena ada spasi, 1967 itu kan ada spasinya, harusnya nggak ada spasi ya. Harusnya ini kan nggak, 1967 nggak spasi. Nah, lalu kalau sugesti tabel, ini ada sugesti tabelnya, ini ada beberapa sosial kependudukan dan lain-lain. Nah, tergantung kita butuh tidak data-data seperti ini. Indeks pembangunan manusia, ini mungkin kalimat ya, mungkin di situ ada kalimatnya, makanya jadinya seperti ini. Nah, kalau di sini saya pasti akan ngambil data yang table 4 ya. Table 4 kita tinggal centang. Nah, kalau data seperti ini kan datanya masih belum bersih ya, walaupun kita sudah ngimport, datanya udah cocok, secara data udah cocok, tapi kita harus memperbaiki ini nama kolomnya. Ini kan harusnya kolomnya nggak namanya kolom 1, terus ini lahir hidup 2020, ini kan bukan apa ya, bukan row ya, bukan row dan kolom ya, nanti ini harus kita hapus. Nah, sumber dinas dan lain-lain ini kan juga kita hapus, kita nggak perlu. Nah, di ssini kita untuk mengeditnya adalah dengan transform data. Kita klik aja transform datanya. Nah, ini teman-teman sudah masuk. Oke, kita akan ambil nih jumlah kelahiran bayi tahun 2020, lahir hidup 2020, 2021, 22. Oh, ini ada lahir hidup dan mati ya. Jumlah kelahiran bayi ini ada beberapa nih. Apa ini? Oke. Jumlah kelahiran bayi. Oke, coba kita coba 1967 ya. Oke, sepertinya kayak diulang ya. Kita cek datanya di sini. 1967 sumber, kita lihat ya teman-teman, bisa lihat 1967, terus di sini ada lagi 1967, 3308. Nah, kita harus lihat dulu datanya. Oke, kita ini aja dulu ya, kita benerin dulu datanya. Nah, di sini kita ambil untuk data yang di bawah ini, kita harus ngapin first row, jadi nanti ini akan berubah di sini. Nah, informasi-informasi kayak gini nih, jumlah kelahiran bayi, berarti kan kita akan edit ya datanya ya. Nah, ini nggak perlu juga nih, data-data kayak gini nih kan nggak perlu nih. Ini juga nggak perlu. Kita akan remove row-nya ya. Remove bottom row, berarti 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 row yang harus kita hapus. Nusa Tenggara. Oke, bener ya. Jadi row ke bawah sudah kita hapus. Lalu di sini jumlah kelahiran bayi ini kita bisa edit. Umpamanya adalah ini 2020 hidup ya. Hidup. Lalu di sini adalah 2021 hidup ya. Kita kasih pakai tanda H. Hidup.
lahir hidup. Nah ini kita samain aja namanya, kan udah jelas tuh. Kayak tadi kenapa ada spasi, karena namanya tidak antara ini sama ini namanya sama, jadi harus ada pembedanya. Dia deskripsinya kan jumlah kelahiran bayi ya kan sama kan. Nah di sini kita copy, ini tahun 2022, H itu maksudnya adalah hidup ya teman-teman ya. Lalu di sini mati ya, di sini 2020 ya, yes. Di sini adalah hanya ganti M, tahun 2020 ya. Ya bener ya, 2020. Jadi kita harus cermat sama data. Lalu di sini 2021 ya. Lalu ada lagi nggak? Sana lagi. Nih 2022. Ini 2022. Lalu di sini kenapa 2000 ada 2020 lagi nih? 2020, 2021, 2022, 3308. 1967, 3280. Bentar ya. 1967, ini 1967. Terus 3280 2021. 3287. Oh ini total ya, 3287 ini secara total, jadi ada kelahiran bayi totalnya ya. Jadi benar datanya ini adalah total 2020, total 2021, total 2022. Oke, sekarang kita sudah memperbaiki datanya. Nah, datanya udah cocok ya. Nah, di sini kita nggak perlu nih yang ini seperti ini nggak perlu. 1, 2 nih row ini nggak perlu kan. Nah, ini kita akan hapus row-nya, yaitu remove row ya, row top ya. Kita ambil top, number row-nya 2. Jadi row 2 row-nya yang di atas itu akan kehapus. Nah, sekarang kan udah cantik ini datanya tuh. Ada Sumba ini tahun 2020, hidup ya berapa dan total kayak gitu. Nah ini kita akan apa nih, kita cek ya datanya itu bentuknya apa. Nah ternyata data ini semuanya bentuknya teks ya, ini juga bentuknya teks, ini bentuknya teks. Jadi ini harus kita rubah jadi wall ya, wall number. Ini kita sudah jadi wall number karena dia datanya adalah data wall number ya, bukan data teks. Ini juga wall number. Yang di sini ini juga wall number juga. Nah ini error kenapa? Karena tadi strip ya. Strip berarti oke, sorry salah ya. Berarti ini kita harus hilangkan tanda stripnya. Kita pakai replace ya, minus jadi 0 ya. Nah nilainya biar jadi 0. Sini tadi malah datanya berubah semua ya. Ini ya kita sheet aja, kita langsung biar cepet. Ini jadi wall number semua. Nah ini kan jadi nggak ada yang error, datanya kelihatan. Lalu ini juga wall number semua ya teman-teman ya. Sampai sini jadi wall number. Oke. Nah di sini sudah. Kita akan close and apply ya. Kita melakukan close dan setuju. Oke. Nah, sekarang sudah proses untuk change-nya ya. Apply change-nya kita tunggu aja. Nah, table secara visual sudah ada di sini. Ini tabelnya. Data tabelnya dan ini isinya. Nah ini bisa kita rename ya. Kita akan rename nama apa ya ini ya. Kalau tadi adalah jumlah kelahiran bayi gitu aja ya. Jumlah kelahiran bayi ya. Oke. Nah di sini sudah ketahuan ini berdasarkan wilayah. Pun kalau kita mau buat totalnya berdasarkan wilayah. Ya ini total tahun 2020, 2021, 2022. Nah kita datanya sudah langsung otomatis
Seperti ini teman-teman bisa lihat. Ya, langsung data nih, table nih, saya by table. Nah, di sini nggak ada koma, kita buat dulu biar ada koma. Biar ada koma, langsung kita edit aja di sini datanya. Ini ya, kita ambil totalnya aja sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini kita bisa koma biar kelihatan nilainya. Ini juga koma. Ini by ini ya. Oke. Lalu juga koma. Biar nanti data yang muncul di sana koma juga teman-teman. Nah, kan ketahuan tuh. Ini ada Alor tuh, mana Alor nih? Timur, Tengah Utara, Sumba Timur, Kupang, ND lah. Ini kan kelihatan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu apa total ya? Oh enggak nih. Nusa Tenggara Timur jumlahnya paling banyak di sini, 10.500. Jadi langsung bisa dibuat grafiknya atau nih bisa kita buatnya kan table, kita buat ini ya, kita langsung gini aja tuh bisa juga. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, ini kali ya bisa dicoba-coba di sini ya. Nah ini kan ketahuan nih jumlahnya. Jadi ini adalah sum total ya, nanti bisa kita edit ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk bagaimana cara mengimport data dari website ke Power BI. Tapi tadi konteksnya ketika import data harus dilihat dulu data yang itu udah sesuai atau belum, karena kan dia kerjanya otomatis, jadi belum tentu betul. Kita juga harus melihat mana yang mau kita pilih ya. Oh kita mau pilih yang ini, kita lihat sama source datanya, udah cocok ya udah kita pakai yang itu. Nah kenapa saya tadi pakai data pilihan table yang itu, karena menurut saya itu yang paling cocok ya, nilainya paling cocok, nggak perlu ngedit lagi ya. Karena tadi ada nilainya itu yang sesuai, tapi dia pakai spasi 2 spasi 5006 umpamanya. Nah nanti ada spasinya itu kita harus ngedit lagi. Kalau ini kan nggak ada spasinya, tadi langsung jadi satu kayak gitu. Makanya saya pilih data table berapa tadi, table 4 apa table 3 saya lupa. Ini juga jumlah kelahiran bayi. Nah ini sebenarnya data-data ini juga bisa kita edit di sini ya teman-teman ya. Tahun 2020 mungkin tadi kalau kita bilang ini kan total 2020, kita tes ya. Total 2020 itu bener apa enggak? Ini kita bisa buat new column ya. New column apa nih? Kolom 2020. Sebentar, jumlah ya. Jumlah jumlah atau hidup plus kita ngecek aja bener nggak? Jumlah mati, jumlah kelahiran bayi mati mana ya, kan hidup sama yang mati. Nah ini dia, lalu dikurangi dengan total 2020 ya, total 2020. Nah nih kita lihat harusnya hasilnya 0 ya, harusnya hasilnya 0. Nah ternyata hasilnya 0. Ini cara-cara kayak model kita mau cross check itu kayak gini. Kenapa saya cross check kayak gini? Karena tadi kita kan kalau kita ngeliat datanya tuh awalnya adalah ini data source-nya langsung dari table. Lalu tadi ada data yang hidup, jumlah kelahiran bayi 2020 hidup ini juga dari table. Lalu yang mati tadi 2020 juga dari table, dan hasilnya ini adalah dari web table tadi 2020. Nah, saya mau membuktikan aja benar nggak hitungannya. Nah, ternyata setelah saya cross check hasilnya 0 berarti benar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana cara mengimport data dari web server ke Power BI. Tapi nih ya, saya juga belum tahu apakah ketika tadi di website ada perubahan, lalu kita refresh di data di sini, kita refresh apakah akan berubah, itu saya belum tahu. Saya belum pernah nyoba seperti itu. Tapi kalau yang kayak SQL itu pasti berubah karena datanya update. Nah kalau yang website saya nggak tahu apakah ketika ada update di website itu otomatis ke Power BI ini. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video.